Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji milik Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan berbagai macam nikmat kepada kita, sehingga pada pagi hari ini Jumat pagi ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bahwa manusia itu makhluk yang paling mulia ya, di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Makhluk yang memang memiliki akal, makhluk yang pantas menerima ma'rifatullah. Karena kata Imam Ghazali, manusia itu di antara makhluk-makhluk Allah yang siap istidad dirinya untuk menerima ilmu Allah. Ilmu Allah. Makanya seseorang itu sebagaimana dalam kitab Sab'ah Mufidah dikatakan ayyaqra'a ala syaihin mursidin wa aminin nasihin wala yastabidu binafsihi wa zakaihi. Ketika seseorang menuntut ilmu, maka dianjurkan orang tersebut ya, ketika dia menuntut ilmu, dianjurkan orang tersebut sebagaimana dijelaskan dalam kitab Sab'ah Mufidah, ayat arro'aha ala syaihin mursidin wa aminin nasihin. Sekiranya orang tadi membacakan apa yang didapatkannya itu ilmunya, itu harus ditahqiq lagi ala syaihin mursyid, kepada syekh mursyid, wa aminin nasihin, dan kepada amin yang jujur, nasihin yang memberi nasihat, wala yastabidu binafsihi wa zakahi, dan dia tidak boleh ditaktor, tidak boleh ditaktor dengan dirinya, wa zakahi artinya tidak boleh mengandalkan dirinya dan kecerdasannya aja. Inilah perlunya seorang guru. Ayyaqra'aha ala syaihin mursidin wa aminin nasihin wa la yastabidu binafsihi wa zakaihi. Dan dia tidak boleh ditaktor, artinya berpegang dengan dirinya, kepintaran saja. Jadi benar, ketika orang sudah memiliki ilmu, kadang ilmunya itu bisa dilacurkan. Maka ilmu itu perlu kepada kita punya guru lagi untuk mentahqiq, untuk membawa ilmu itu manfaat ke diri kita. Makanya di sini ayyuqra'aha
ayyaqra'aha ala syaihin mursyidin wa aminin nasihin. Kemudian ilmu secara syariat yang perlu kita pelajari, ilmu fikih, ilmu tafsir, ilmu hadis. Ilmu fikih, ilmu tafsir, ilmu hadis. Ada lagi ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf ya. Ilmun bi usulin yu'rafu bias solahul qalbi wa syaril hawas. Suatu ilmu mengetahui dasar-dasarnya dengan dasar tadi, cara memperbaiki hati dan seluruh anggota badan kita. Ilmun bi usulin yu'rafu biha solahul qalbi wa syaril hawas. Ilmun bi usulin yu'rafu biha solahul qalbi wa syaril hawas. Ya, tasawuf itu ilmu dengan dasar-dasar, diketahui dengan dasar tadi, kaidah-kaidah tadi, cara memperbaiki hati dan panca indera. Itu ilmu tasawuf. Kita tahu agama Islam itu ditegakkan dengan 3 pilar. Islam, iman, ihsan. Islam itu yang seperti Allah katakan, inna dina indallah Islam, agama yang diridhoi di sisi Allah hanya agama Islam. Nah, Islam itu agama yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad, agama yang bisa menyelamatkan manusia dunia akhirat kalau manusia itu patuh kepada aturan Islam. Karena Islam itu sendiri secara bahasa pasrah, totalitas, bil kuliah secara menyeluruh hanya untuk Allah. Nah, agama Islam ini akhirnya ulama memberikan peluasan bentuk pom akhirnya untuk mendalami Islam itu akhirnya dibukukanlah. Maka aturan-aturan Islam itu secara zahir dibukukan dalam ilmu syariat. Ilmu syariat itu asal ilmu fikih. Ilmu yang mengatur tentang cara ibadah kepada Allah secara zahir. Nah, itu namanya ilmu fikih. Akhirnya dalam ilmu fikih ini yang kita kenal masyhur 4 mazhab. Abu Hanifah, mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali. Keempat imam mazhab tadi itu semuanya mereka berdasar dari Quran dan hadis. Ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Taatilah Allah dan Rasulnya orang ulil amri minkum dalam bidang ini, yaitu para ulama-ulama yang mereka mengambil intisari hukum Quran dan hadis. Nah, jadilah dalam fikih ini disebut syariat, semua kategorinya. Ada yang pakai bermazhab Hanafi yang lebih mengedepankan akal. Ada yang pakai mazhab Syafi'i lebih menggunakan akal dan dalil. Ada yang Imam Maliki lebih mengedepankan dalil, metodenya tentang hadis dan Quran. Imam Hambali sama. Tapi adanya mazhab-mazhab ini jangan bikin pusing kita. Artinya kita boleh dibebaskan memilih. Anda mau bermazhab siapa? Kenapa kita harus bermazhab? Maka di kalangan ulama-ulama, karena kita belum mampu menjadi mustahid mengambil hukum dari Quran dan hadis.
Makanya kita ittiba, pengikut. Nah, tapi bukan muqallid. Kalau muqallid itu mengikuti nggak tahu dalilnya. Ittiba mengikuti tahu dalilnya. Oh, ini mazhabnya Syafi'i, cara sholatnya begini, cara muamalahnya begini. Oh, mazhab Hanafi, cara sholatnya begini, cara muamalahnya begini. Oh, mazhab Maliki, kita tahu bagaimana mazhab Maliki cara sholat, ibadah dalam sholat maupun di luar sholat, muamalah. Hambali. Jadi adanya mazhab di dalam Islam itu memberikan apa? Kebebasan seseorang untuk memilih. Nah, itulah Islam. Dalam beribadah diberikan tata caranya. Mau ngambil ala madhab siapa? Karena para imam-imam itu dalam kitab Minhajul Kubra, mereka bertanggung jawab dengan pendapatnya yang diikuti oleh pengikutnya. Al-mustahidin wa muqallidin fidin. Mereka adalah mustahid dan orang-orang yang mengikuti mereka itu mereka bertanggung jawab. Ya, Abu Hanifah bertanggung jawab dengan pengikut-pengikutnya mazhab Hanifah. Maliki pun sama, Syafi'i pun sama, Hambali pun sama. Disinilah bahwa di dalam pemahaman Islam, di bidang fikih, di bidang pemahaman tentang tata cara amalia praktek syariat itu, mereka bertanggung jawab. Makanya kita harus pilih salah satunya. Karena kita awam, nggak ngerti masalah tentang mengambil intisari kita. Kemudian karena Islam itu didasari dengan Islam iman tauhid. Iman itu percaya. Kemudian kepercayaan kepada Allah, kepercayaan kepada kitab Allah, kepada Rasul Allah, kepada hari kiamat, kepada qada dan qadar. Itu kita dituntut untuk percaya, maka yang digunakan bukan akal, hati. Keyakinan, percaya adanya Allah, percaya adanya Rasulullah, percaya ada hari kiamat, percaya kepada kitab Allah. Nah, percaya itu disebut iman, kemudian dibukukanlah menjadi akidah atau tauhid. Sampai zaman baru disebut teologi, ilmu ketuhanan. Antara syariat atau Islam atau iman itu ada satu kesatuan. Islam lebih memberikan kontribusi untuk melakukan amal zahir. Nah, iman percaya kepada Allah artinya apa? Ketika melakukan Islam, kita meyakini ini semua hanya untuk Allah, yang manusia tidak boleh menyekutukan Allah. Makanya urusannya dihilang tauhid. Ketika kita mempraktekkan ibadah, Allah ada, gak ada wujud. Allah kidam, baqa, mukhalafat, kiamu bina wadani, walaupun kiamu bina wadah, mudrah, yang nafsiyah, salbiyah, ma'ani ma'nawiyah. Nah, Islam yang dilakukan kita, amal zahir kita, karena didasari dengan iman. Allah itu ada, Allah ya ada. Nah, perintah sholat, perintah ibadah, itu ada di dalam Islam, dalilnya dalam Quran. Semua mereka punya dalil Quran dan hadis. Kemudian setelah kita melaksanakan Islam, iman, ada lagi ihsan. Ihsan itu kita beribadah kepada Allah seakan-akan melihat, sekalipun gak kelihatan, Allah melihat kita. Maka dibukukan di bidang tasawuf. Nah, ilmu tasawuf itu ilmun bihusuli yu'rafu biha salahul qalbi wa sairul khawas. Nah, ilmu tasawuf itu suatu ilmu mengetahui kaidah-kaidah, mengetahui ilmu kaidah-kaidah. Dengan kaidah tadi, manusia tahu bagaimana cara membersihkan hati dan seluruh panca indera kita. Ketika kita melakukan Islam, melakukan ibadah zahir, dan hati meyakini bahwa ini adalah semua untuk Allah, maka di situ dituntut ikhlas. Maka ikhlas adanya di pelajaran atau dibukukan dalam ilmu tasawuf. Tawakal ilmu tasawuf, sabar ilmu tasawuf, istiqomah ilmu tasawuf, pana baqa, semua ilmu tasawuf. Nah, di dalam melakukan Islam ini banyak kotoran-kotoran yang memang ketika manusia itu secara nafsunya, dorongan nafsunya,
Dia ingin yang namanya kedudukan, ingin ini, ingin itu. Timbul rasa ujub, timbul rasa kibr, timbul rasa hasad. Maka yang memperbaikinya ilmu tasawuf. Maka dari itu manusia itu harus tahu syariat, akidah, tasawuf. Akhirnya ulama mengerucutkan lagi, maka ilmu yang harus dipelajari ilmu Islam, syariat, akidah, tasawuf. 3 pilar ini didasari dengan Islam, iman, ihsan. Makanya kalau 3 ini kita lakukan, kita laksanakan, maka menjadilah manusia sempurna. Islam untuk jasad kita. Keimanan, kita yakin ibadah semua karena Allah. Dan karena Allah itu diajarin oleh tasawuf. Apa? Ikhlas. Murnikan. Bersihkan hanya karena Allah. Bukan hanya di mulut doang. Itulah di dalam Islam. Maka dibilang inna dina inda Allah Islam. Agama yang paling diridhoi di sisi Allah hanya agama Islam. Islam ditegakkan akidah, syariat, akidah, tasawuf. 3 itu. Di dalam mempelajari syariat, dia pun harus punya guru. Ayyakra ala syaihin mursyidin aw aminin nasuhin. Dalam kitab Sabah Mufidah itu. Nah, dia harus membacakan di hadapan guru yang punya pangkat mursyid. Aw amin nasi la yastabidu binafsi wa zakaihi. Dan tidak boleh dia mengandalkan akalnya. Syarat ilmu dan mengajar. Tidak boleh mengandalkan akal. Maka dia harus punya pembimbing. Nah itulah yang seperti dikatakan oleh Rasulullah. Ketika Rasulullah Lailatul Mi'raj. Rasulullah diperlihatkan neraka. Neraka ini ternyata penuh penduduknya pukor. Kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah, pukor itu gara-gara dia kurang harta apa bagaimana? Jawab Rasulullah, bukan kurang harta. Mereka fakir ilmu. Mereka fakir ilmu. Nah, mereka ahli neraka fakir ilmu. Makanya ulama-ulama bersepakat bahwa Islam didasari harus pakai ilmu syariat, akidah, tasawuf. Ketika orang hanya ilmu syariat saja, ilmu zahir, dia ibadahnya tidak akan tembus kepada hatinya. Hanya iman saja tembus. Maka tasawuflah, ilmu tasawuf yang membenahi antara amal Islam, amal iman, ilmu tasawuflah yang membenahi sehingga orang itu menjadi mukmin kamilan, orang mukmin yang sempurna, mukmin muslim wa mukmin kamilun, menjadi orang Islam yang pasrah totalitas kepada Allah, dia percaya kepada Allah dan dia sempurna. Penyempurnaan itu dengan ilmu tasawuf. Muslimun, mukminun, kamilun. Nah, yang mengkamilkan, menyempurnakan antara muslimun dan mukminun, kamilun, yaitu ilmu untuk menjadi orang sempurna harus pakai ilmu tasawuf. Mudah-mudahan bermanfaat. Apa yang kita jalankan ibadah memang harus dilandasi 3 ilmu itu. Ilmu syariat, ilmu akidah, ilmu tasawuf. Mudah-mudahan bermanfaat. Di pagi hari ini mohon kepada Allah, mudah-mudahan jamaah zakat tarik dimanapun diberikan kemudahan, diberikan rezeki yang luas, diberikan pemahaman agamanya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad.